bertanya? Ya, betul. Ruqyah itu bacaannya apa, Pak? Ruqyah itu bacaannya apa? Jadi nanti baca di grup buku tilawah kan ada. Sudah lengkap itu. Garis besarnya mungkin surat apa? Surat ayat kursi misalnya, ya. Ayat kursi baca, kemudian Al-Baqarah. Nah, itu Al-Baqarah, Adul Amin dan kali kita itu baca. Ada semua tentunya. Urutannya sudah saya urutkan semuanya. Saya urutkan semua. Misalnya ini urutannya ya. Di sini ada bacaan Bu ya. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat jiwa raga manusia. Ya. Ini di sini misalnya tadi saya baca soal Isra, kemudian misalnya di sini Al-Araf misalnya ada Al-Araf ya, banyak sekali di sini. Nanti dibuat di buku saya di apa? Nanti di print di apa? Di download di print Pak bisa ya. Kalau ini Pak, ada kok yang mengatakan itu ruqyah misalnya bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, terus apa kulhu 3 kali, terus Al-Falaq, Ada semua ya di sini. Iya, ada semua. Masuk ruqyah. Iya, ini ada semua di buku. Di Bu Ida tadi yang kita yang apa? Nanggapi yang dari Pak Karsono. Bu Ida, belum tahu ya Bu Ida. Iya, Bu Ida tadi ya. Yang Dilakukan dengan dua cara Pak ya. Dengan meruqyah dirinya sendiri. ya. Oke, bisa. Jadi seperti tadi mungkin dibaca-baca apa yang tadi dari surat Nas dan sebagainya. Kemudian ruqyah yang meminta tolong pihak lain. Misalnya saya, misalnya benar minta tolong saya, baiklah tolong saya diruqyah. Karena kok ini sial-sial saya keluar terus. Saya itu kok kalau tidur nggak bisa makan, kalau makan nggak bisa tidur. Seperti itu. Harus tegriu itu. Saya kalau sedih kok nggak bisa tertawa. Kalau tertawa nggak bisa sedih. Nah, mungkin seperti itu ya. Silahkan datang di musola, nanti tak ruqyah. Nah ini misalnya minta tolong pada kiai, mungkin minta tolong Pak Bambang tadi juga sudah menyediakan diri untuk ruqyah jemaah yang mungkin ada kesulitan. Ya. Ya Pak Bambang. Ya, betul. Ada tata cara khusus Pak. Jadi nanti kalau mau dulu tata cara khusus. Ya. Misalnya pertama harus sholat hajat dulu 2 rakaat ya. Ada bacaan khusus. Kemudian semua baju putih ya. Dan lepaskan semua harta benda yang melekat, cincin, jam, dompet mau lepaskan semuanya. Ya. Baru nanti situ kita ruqyah duduk sama-sama di kita. Ada tata caranya. Dulu dengan mandi besar dulu, ya. Dan kita bacaan istighfar masing-masing syahadat kita berbuat. Itu kira-kira seperti itu yang perlu kita pahamkan pada semuanya. Jadi nggak bisa langsung seperti ini datang tiba-tiba langsung yuk nggak bisa. Ada tata caranya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena kesurupan kan kalau dari dunia luar, artinya negara yang tidak mengerti agama atau ateis, itu dianggap apa itu seperti recalling, otak itu memanggil memori kalau di sana gitu. Jadi beban otak yang berlebih itu akan memanggil memori-memori dia, baik itu memori keburukannya dia maupun memori yang lain. Nah, mereka terbatas berpikir seperti itu. Bahkan di Jepang sendiri pernah satu bis melewati satu tempat, itu berita gitu, berita waktu di sana. Artinya terjadi kesurupan versi kita, tapi versinya mereka itu terlalu happy anak-anak dalam tol itu sehingga ada lompatan-lompatan sinyal otak itu. Sehingga di sini ada satu
satu atau satu undakan perbedaan cara pandang orang ateis terhadap kesurupan itu, Pak. Nah, memang kesurupan itu sembuh sendiri kalau di luar, Pak. Kalau kita bisa dipercepat dengan ruqyah itu. Nah, persoalannya kadang-kadang itu kalau di luar itu dihambat dengan pemijatan tertentu untuk menghambat aliran darah itu. Sedangkan saya sinkronkan di agama kita, setan mengalir di aliran darah nih, Pak. Nah, apakah yang tadi info sekedar info perbedaan cara pandang orang ateis atau orang luar yang terjadi kesurupan dengan orang yang agamis yang dianggap terlalu mitos ya. Cara pandang orang luar kan ke kita begitu, Pak, karena negara dianggap kelas 3 kan, kelas berapa gitu. Nah, jadi mereka selalu berpikir berusaha logis kan, Pak. Nah, sementara mereka bisa sembuh sendiri gitu, Pak, dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, apakah kesurupan yang ada di sini itu ruqyah benar-benar efektif atau memang jinnya itu memang sudah waktunya pergi sendiri gitu, Pak? Ya, saya tidak mereduksi untuk bahwa ruqyah itu luar biasa manfaatnya, tapi di luar itu menghilang yang kalau versi saya jin itu menghilang keluar sendiri gitu, yang iseng tadi gitu. Demikian. Enggak. Secara epistemologi, ilmu itu adalah dasar utama orang-orang berakal untuk merasakan sesuatu yang menjadi hajatnya. Epistemologi. Oleh itu, sebetulnya secara epistemologi, makhluk halus yang ada dalam tubuh orang yang sehat, sebetulnya secara epistemologi keilmuan, makhluk halus yang masuk ke tubuh manusia yang sehat, yang dia sadar betul kemasukan makhluk halus dan dia berotak, itu dia sakit. Makhluk halus itu sakit. Jadi dia akan nyaman kalau menyatu, ya menyatu. Kalau dia nggak menyatu dengan tubuh orang yang sehat, maka dia akan sakit. Maka kalau orang itu makin dia mulai sadar, tapi sulit untuk bisa menyembuhkan diri lewat orang lain, maka dia otomatis jin itu akan pergi. Makhluk halus yang menempel itu akan pergi sendirinya karena dia kesakitan, sama sakit itu, sama-sama sakitnya gitu ya. Maka itu kalau kita sudah membudayakan dengan ayat Al-Quran itu sebenarnya makhluk halus itu nggak mau datang, takut dia, ya. Dia hanya mau dekati orang-orang yang tidak paham Quran, yang tidak suka dengan Quran, yang pikirannya kosong, yang ngelamun, yang macam-macam gitu. Orang yang rajin baca Quran kayak awards ya, award ini itu jarang kena masukan makhluk halus ya. Itu ya. Maka banyak ya beda awardsnya di awards ya. Awards. Pak Arisan nggak tahu awards itu. Apa tuh One Wish, One Juice itu grup RTJ ini ada ibu-ibu sama bapak itu baca Quran termasuk semua yang begini ya. Itu ada. Jadi sekali lagi makhluk itu akan keluar sendiri kalau dia kesakitan, merasa jenuh sakit itu. Tapi kalau dia akhirnya menjadi nyaman karena orang itu akhirnya menjadi yang tidak sadar menjadi gila, itu dia senang di situ, nyaman karena menyatu makhluk itu ya. Begitu jangan sampai menjadi keturunan stresnya gila akhirnya dibawa ke masuk jiwa dan itu makhluk halusnya terus senang dia berpesta di situ. Itu ya. Monggo Pak. Langsung saja Pak. Itu yang disampaikan oleh Pak Ibra di awal tadi kan ada ruqyah yang sendiri, ruqyah sendiri. Nah, untuk awam yang belum mengenal dan belum melaksanakan ruqyah itu bacaan-bacaan Al-Quran apa yang bisa dikategorikan ruqyah? Apakah semua ayat atau ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu? Nah, seperti disebutkan dalam bukunya yang tipis oleh Pak kan tentang Asmaul Husna itu kan juga itu ya apakah ya seperti itu atau bagaimana Pak supaya kita bisa membekali diri untuk harian itu lah supaya
Ibu-ibu bapak sekalian, salah satu syarat dia bisa meruqyah itu selain paham ilmunya harus hafal di luar kepala asmaul husna dan artinya. Syaratnya itu. Nah, 99 itu hafal, pengen hafal dan tahu artinya. Karena itu dasar utama untuk meruqyah. Ya, ya. Maka kalau di sini kan di Istiqomah itu kalau sahur pagi baca asmaul husna dulu. SD negeri ini juga kalau pagi Iya. ya mas ya itu asmaul husna. Di Masjid Agung juga ada asmaul husna kan Di Sidomulyo ya. semuanya. Maka ibu nggak bisa apa nggak ibu kira-kira Bu Amari apa? Apal ya? Nah, apal. Jadi kalau apal lebih mudah untuk diberikan untuk debati itu ya. Jadi karena salah satu syarat memang harus apal asmaul husna dan artinya. Sehingga ketika pas di arti yang pas dengan sakitnya itu kita perulah itu akan menekankan kepada Allah. Gitu. Itu ya misalnya. Yang muji itu kan itu mungkin kita butuh sekali apa agar Allah tuh memberikan istijabah pada yang rendah itu. Kita tekan ru'yah menekankan itu berkali-kali seperti itu untuk semuanya sifa itu kan. Itu ibu-ibu ya. Kalau Surahnya ada surah di situ. Ya. Surah yang familiar kan ibu ya, yang familiar dibaca tiap pagi dan petang itu adalah Al-Fatihah selalu ya, gitu. 3 kul. Ya, apa ya? 3 kul. 3 kul. Kemudian ayat kursi apa? 3 ayat terakhir Al-Baqarah apa betul? Apa? Kemudian tahrim apa enggak? Suka dibaca Pak Siamari kalau imami. Ya. Pagi dan sore baru baca tauhid. Ya. Setelah subuh baca itu, mau tidur malam baca itu. Syukur apa dengan al-mulk? Apa enggak al-mulk? Al-mulk enggak apa? Ya. Al-mulk itu kalau mau tidur al-mulk itu dibaca. Ya. Ya itu ya. Ya kok santri hafal biasanya ya. Apa Mas ya? Hafal. Saya hafal sejak meruqyah hafal itu. Karena itu bagian surat kemudian dihafalkan. Ar-Rahman hafal, Waqiah hafal, Yasin hafal. Itu kan bagian penting untuk meruqyah orang-orang yang sakit itu. Ya. Itu salah penting itu. Ya, masa terhafal ya, Pak. Gitu. Ada lagi. Ada lagi itu Pak terus dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik yang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi berkaitan dengan masalah subuh, Pak. Subuh ya, itu ternyata ada ya, Pak. Ada. Pesan dari Al-Quran ya. Ya. Ini pengalaman saya. Leluhur kita, orang-orang tua kita dulu itu kan kita akui sebagai kebanyakan orang yang non muslim. Ya, Jawa, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kalau kita telusur ke atas, saya punya pengalaman berkaitan dengan masalah suwuk. Ibu saya orang Jawa, asli. Tapi ketika nyuwuk saya itu menyitir surat, menyitir istilah di dalam Al-Quran. Bismillah gitu aja. Bismillah. Padahal bunyinya pun juga enggak cetok. Ya. Mengatakan bismillah itu semelah itu. Semelah itu. Nah, sebelum nyuwuk saya, teknisnya mohon maaf ini mungkin rodok saru ya. Mohon maaf. Saya sakit gitu, Pak. Ya. Mohon maaf ya. Tangannya ini dipegangkan Senjata. apa? Senjata. Iya, senjata terus diusapkan rai saya. Bismillah. Jadi Auto bukan senjatanya dia. gimana? Bukan senjatanya dia, Pak Lugus itu ya. Iya, mohon maaf ini betul loh, Pak, ini betul. Dan setelah itu dilangkai 3 kali. Tapi di situ saya mati menggunakan istilah-istilah Islam. Dan meskipun tidak persis, tidak fasih, semelah. Jadi ini kategorinya mungkin suwuk, Pak ya. Ya. Suwuk. Ya. Suwuk.
Dan memang ini memang dan ternyata ya alhamdulillah ada efeknya. Nah itu sampai sekarang Pak. Oh, sekarang ibu saya sudah meninggal. Maksudnya disuruh di tiga kali begini. Jadi ternyata ada di dalam Al-Quran Ya, ya, ya. subuh ya. Itu yang pertama, yang kedua Bapak. Jadi berkaitan dengan Mas Catur tadi. Sekarang perwujudan yang sifatnya apa yang berasal dari agama dan berwujudan dengan keadaan temporer sekarang modern. Itu ada namanya who effect, who effect. Jadi ketika kita mendapatkan who effect adalah gini ya. Terus akhirnya kena Sihir. nah itu loh, who effect itu ya. Seperti itu who effect ya. Nah ini saya kira seperti who effect ini apakah juga sama dengan kategori apa sihir apa bagaimana? Iya. Tapi saya amati kalau dengan who effect itu dia pandainya memainkan kata-kata sehingga kita digiring ke arah Ya. dan itu banyak itu terjadi seperti itu. Ya. Itu barangkali jadi itu yang bisa sampaikan mohon klarifikasi. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan suwo itu gambarannya suwo itu apa sah apa tidak, apa tidak. Yang kedua berkaitan dengan who effect ini. Who effect ini apakah juga merupakan perwujudan daripada apa yang Bapak sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di grup C ya. Nanti Pak Turu bisa di-download di C besar Jampi gitu ya Mas Jawa. Atau mantra suwo dalam bahasa Arab musroh. Itu halal kalau dasarnya Quran. Meskipun dia ucap semilah karena mungkin dia itu adalah sudah sepuh dari kearifan lokal ya. Allah menerima doa itu karena dia yakin bertauhid dengan semilah itu tadi. Mungkin gurunya mungkin ya podo cedale sehingga maca bismillah tapi Allah paham ya. Allah paham lah tahu. Jadi enggak reko-reko, enggak musyrik ya. Bisa sembuh Pak. Ada ya, tapi kalau misalnya dengan ya demi roh Mbah ini wah itu udah sirik tuh. Orang mari malah tambah parah. Gitu ya. Itu. Jadi bisa ya. Mas Satu tadi yang ditanyakan yang terakhir. Oh iya, ini berkenaan pengalaman. Ini istri saya sendiri pernah mengalami kesurupan. Mungkin mau cerita? Oh, Jadi istrinya jadi gejala-gejala kesurupan. Kadang-kadang orang kesurupan pengertiannya hanya yang berteriak atau yang ketawa menangis sendiri gitu. Tapi ada gejalanya ternyata. Ya saya sendiri sempat megangin waktu pengantin baru dulu nih. Ya, istri mungkin ada jin yang sedang di dekatnya gitu. Bahkan ya ini bukan hal yang tabu nih. Malam pertama kami gagal gitu. Gara-gara dia jin itu. Digoda jin. Iya, jadi istri juga dibantu ruqyah Ustadz Nur yang Siwara itu kan ya. Yang adiknya Pak siapa itu? Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Nah, beliau kan peruqyah juga, istrinya juga. Lah itu gejala-gejalanya diantaranya keluar masuk telinga Pak. Buk, gitu. Buk, terus sering pusing, terus kemudian susah diajak tilawah. Jadi apalagi Mi? Mana dari dia Hah? ya. Mimpi apa? Mimpi, oh tak kira mimpi basah. Mimpi ketemu ular ya. Artinya ketika iman sedang turun dan malas ibadah juga itu Potensi kena. iya potensi kena. Jadi kita mohon maaf kayaknya jangan merasa aman, sebaiknya mengamalkan yang di-share Pak Bambang itu. Artinya barangkali walaupun ada 1-2 jin walaupun kelasnya kecil itu ada barangkali karena ketika itu dizikirkan insya Allah bisa
bisa bisa memperingan ibadah-ibadah kita yang lain, amalan-amalan yang lain. Demikian Pak pengalaman. Iya, terima kasih pengalaman yang buka wati. Pertama gagal gara-gara Semoga jin. ada manfaatnya semoga. Ada manfaatnya. Pak Trubus juga seru tadi itu ya. Untung senjatanya Mbah Yai yang dipegang. Kalau Mbah Yai yang dipegang gini, terkait Pak Trubus kira-kira mana Pak? Ibunya, ya dua ibunya. Ibu saya sendiri. Oh, ibu saya Bukan, ibu saya sendiri. Sekarang Jawa Tulen. Oh. Kalau anaknya sakit. Oh, ibu sendiri yang ibu mengobati. sendiri, Oh, ya. oh. Jadi istilahnya ketika itu namanya gemboi, digemboi. Oh, tak kira ngene wong pintar juga kan ya. Ibu Pak, ibu sendiri. Ibu masih ada lagi? Bu, siapa yang dari Jogja? Jauh-jauh loh. Bu, siapa? Antar sama Bu Yuli. Bu Yuni. Ada yang tanyakan? Coba Jogja? Sama jelas gitu. Apa yang dari Tangsel? Tangsel sudah dari Tangsel. Tanya ya? Belum tanya. Tanya Bang Mari. Oke. Nanti kalau ada yang dikit lagi apa setelah acara ini mungkin besok satu hari lapor Pak Eta. Oke. Biar disiapkan Pak Eta Siap. tempat ini. Ya. Saya dengan rela ikhlas menyumbangkan tenaga kerja ilmunya untuk semuanya. Baik itu, mari kita akhiri Kongres dengan kafatul majlis supaya apa yang kita perbincangkan tidak sia-sia, tapi menjadi amal kepada kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.